Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 87, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Bapak Alvan Bainovi dan pengajar praktek Ibu Ana Sri Sayekti Cahyarini. Saya telah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 juga 1.4 semuanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya belajar tentang pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, mulai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang menghamba pada murid adalah pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Di sini, peran guru diibaratkan sebagai petani. Maksudnya, peran guru adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu, memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus memahami nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak tersebut diantaranya adalah 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan yang kelima, berpihak pada murid. Berikutnya, peran guru penggerak diantaranya adalah 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak ini telah kami pelajari pada modul 1.2. Setelah memahami tujuan pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, maka seorang guru penggerak diharapkan dapat memimpin perubahan positif. Itu seorang guru penggerak harus memiliki visi yang menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Visi guru penggerak dapat disusun dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Tahapan inquiry apresiatif disebut dengan bagja. Tahapan tersebut diantaranya adalah 1. B. Buat pertanyaan, 2. A. Ambil pelajaran, 3. G. Gali mimpi, 4. J. Jabarkan rencana, dan yang kelima A. Atur eksekusi. Mengenai visi guru penggerak ini telah kami pelajari pada modul 1.3. Tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuai proses memerdekakan dirinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini kami pelajari pada modul 1.4. Sampailah saya pada kesimpulan koneksi antar materi. Kesimpulan saya, seorang guru penggerak akan dapat mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan memahami nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak tersebut akan lebih mudah tercapai bila terukur, konkret,
sistematis, dan terencana dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Tahapan pendekatan yang berbasis kekuatan dan kolaboratif tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja. Tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif yang akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kita sampai pada refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang membantu saya untuk membuat refleksi kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berikutnya teori kontrol. Teori kontrol adalah bagaimana kita memahami orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kitalah yang dapat mengontrol diri kita sendiri, dan kita tidak dapat mengontrol orang lain. Berikutnya teori motivasi. Motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Misalnya, jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah 1. Bertahan hidup. 2. Mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Kita lanjutkan pada posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima manajer. Berikutnya tahapan segitiga restitusi. Tahapan dalam proses restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas anak, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya.
Saya juga mengerti bahwa posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah adalah perilaku kontrol negatif yang akan mengganggu psikologi murid. Posisi kontrol saya bergeser dari teman menjadi manajer. Saya harus menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya, murid-murid saya sangat antusias saat saya mengajak mereka menyusun keyakinan kelas. Mereka mengusulkan pikiran dan ide mereka. Mereka terlihat lebih mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Pada saat pelaksanaan praktik segitiga restitusi, murid saya dapat menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan kesediaan hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Alhamdulillah, saya merasa sangat lega setelah mempelajari dan menerapkan segitiga restitusi ini. Saya pribadi juga pernah mengalami dampak dari kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah yang menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi diri pribadi saya, yang tidak mungkin hal itu akan saya terapkan kepada murid saya. Saya merasa yakin bahwa segitiga restitusi akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dengan peraturan sekolah dan kelas yang sudah berjalan. Ada yang sudah membuat keyakinan kelas, namun ada juga yang belum. Adapun yang perlu diperbaiki adalah sebaiknya semua kelas menyusun kesepakatan kelas bersama dengan berpihak pada murid. Posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan teman sebaiknya segera digeser menjadi manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, saya tidak pernah memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah karena pengalaman trauma saya sendiri. Saya sering memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Saat saya berada di posisi teman, maka murid hanya mau percaya kepada saya, sementara kepada bapak ibu guru yang lain tidak. Sementara di posisi pemantau, saya kurang bisa begitu dekat dengan murid. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya lebih yakin untuk bergeser pada posisi manajer. Saya merasa lega dan tenang karena ini adalah langkah menuju tujuan pendidikan yang juga menjadi tujuan besar saya sebagai pendidik, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Untuk perbedaan yang saya rasakan adalah murid dapat lebih bertanggung jawab terhadap tindakannya dan lebih mandiri. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan menurut Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi, tapi tidak sepenuhnya. Saya hanya memvalidasi tindakan murid yang salah sambil mencandainya.
Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, menurut saya budaya positif sebaiknya tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, agar mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan, khususnya dalam membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian video saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.